Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu siang hari ini. Buat ibadah kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus mengurapi kami, hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga kami sebagai jemaat yang ada dalam komunitas Gereja Bethel Indonesia, Miracle Service Singapura Jemaat bisa boleh menjadi pelaku firman, dan kami boleh menjadi berkat. Berbicaralah Bapa, Engkau urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom semuanya. Iya, siang hari ini kita kembali beribadah, bersekutu bersama. Dan ini adalah ibadah yang perdana bagi kita untuk bulan Oktober. Sudah 9 bulan kita berjalan dalam kehidupan kita, baik kita yang di Batam maupun kita yang ada di Singapura, yang sebahagian besar adalah di dalam situasi dan suasana pandemi COVID-19. Tapi terpujilah Tuhan, karena sampai hari ini kita masih tetap ada, sebagaimana kita ada, yang membuktikan bahwasanya kasih karunia dan kemurahan Allah itu adalah berlaku bagi kita semua. Hari ini saya buat status saya di dalam broadcast saya, bahwasanya kasih karunia itu sebenarnya adalah hadiah cuma-cuma yang tidak layak diterima bagi kita orang-orang yang berdosa. Tapi itulah Tuhan. Dia tetap berlakukan kasih karunia dan kemurahannya bagi kita secara khusus, sehingga kita masih tetap bisa bersama walaupun dalam ibadah online hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu gereja yang dewasa. Kita mau belajar bagaimana menjadi gereja yang dewasa. Di dalam program pelayanan kita yang lain, maksud saya di luar ibadah raya minggu, kita juga sudah belajar baik di live streaming Facebook maupun di YouTube, bagaimana kita harus menjadi sekutunya Allah. Menjadi sekutu Allah adalah sesuatu kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan salah satu bukti kita menjadi sekutu Allah adalah kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan salah satunya adalah, walaupun kita dalam berada posisi yang pasif sebagai jemaat, tapi hari ini dengar jemaat, entahkah engkau yang sedang menikmati off day, entahkah engkau yang hari ini tetap bekerja, saat ini, jam ini, engkau pasti punya kerinduan untuk bisa beribadah. Mungkin yang sedang bekerja, istilah kata saya, mungkin curi-curi waktu melihat ke handphonemu. Tapi bagi engkau yang menikmati off day hari ini, sudah seyogianya, sudah sepatutnya engkau harus ikut dalam ibadah. Tanpa alasan, tidak punya kuota. Tanpa alasan, tapi kita, karena kita mau menjadi sekutu Allah, dimanapun persekutuan kita usahakan, kita boleh ikuti. Nah, hari ini firman Tuhan bagi kita terambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia,
Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saya mulai dari ayat 11 Efesus 4 yang menggambarkan adanya kelima jawatan di dalam pelayanan. Ada 5 jawatan di dalam pelayanan seperti kata ayat 11. Dan itu adalah satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang sangat cukup untuk membangun pertumbuhan iman jemaat. Maka kadang kalau kita dalam ibadah offline, kita mengundang tamu kita, mungkin penginjil, mungkin pengajar, datang kepada kita. Tapi posisi utama dalam sebuah komunitas jemaat adalah gembala dengan jemaat. Gembalamu ini dan kalian semua jemaat. Walaupun panggilan saya ada 2. Yang berikut adalah penginjil. Maka saya selalu melakukan mission trip, khususnya di daerah kita, Sulawesi Tengah. Nah, oleh karena pandemi COVID-19, hari-hari ini, maka media menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjadi alat persekutuan. Ya, media sangat efektif. Maka sebenarnya hari-hari ini sangat sulit kita mengklaim si A, si B, si C adalah jemaat. Kecuali kalau memang si A, si C, dan si B tadi merupakan orang-orang yang tidak terpisahkan. Bagian yang menyatu dengan hamba Tuhannya. Baik dia gembala maupun 4 jawatan lain yang ada di dalamnya. Ketika kita hari-hari ini di tengah situasi pandemi COVID-19, kita dengan mudah mendapatkan informasi atau link adanya ibadah di manapun itu kita boleh ikuti. Zoom, Google Meet, video call WhatsApp, dan seterusnya. Live di YouTube, live Instagram, dan selanjutnya. Ada banyak yang bisa kita pilih. Bahkan jika enggak pun, ya dengan papi lagi, gue mau cari situasi baru, kita bisa searching di media kita, di mana ada ibadah lain. Tapi hari ini dalam tema menjadi gereja yang dewasa, saya mau kasih tahu, tidaklah kebetulan Tuhan membuat kita menjadi satu di dalam sebuah komunitas. Dan saya terlalu yakin dan terlalu percaya apa yang kita dapatkan selama ini, khusus untuk tahun 2020 sejak Januari sampai September, itu merupakan sebuah ramuan yang cukup membuat kita menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa adalah gereja yang mau dididik, gereja yang mau diajar oleh satu pengajaran. Ada banyak pengajaran dan ada juga banyak rupa-rupa angin pengajaran seperti dikatakan dalam firman Tuhan barusan. Ada pengajaran yang benar-benar tulus. Ada pengajaran yang karena fulus. Tahu fulus? Uang. Tapi biarlah hari ini kita yang ada di Singapura boleh memaknai kehidupan kerohanian kita selama ini. Saya berikan ruang kepada kita sebagai jemaat. Adakah pemimpin rohanimu, gembalamu selama ini memberikan engkau pengajaran yang cukup, memberikan engkau asupan rohani yang cukup, memberikan engkau sesuatu yang kau butuhkan di dalam pertumbuhan kerohanianmu? Adakah teguran, adakah ajaran, adakah himbauan, adakah ajakan yang selalu diberikan oleh gembalamu selama ini? Atau oleh karena kita dalam situasi dan pandemi COVID-19, kita berjalan masing-masing. Saya ke utara, jemaat ke selatan, dan seterusnya. Saya katakan tidak tentunya sebagai gembala, karena saya berurusan dengan Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini bersama-sama dengan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai. Dikatakan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus means kita adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Saya mau katakan ilustrasi tentang jari misalnya.
5 jari ini adalah sempurna. Hilang jempol, dia tidak menjadi sempurna. Tidak ada kelingking, dia juga menjadi tidak sempurna. Dia tidak sama tingginya, dia tidak sama rendahnya, tapi dia sama fungsinya. Jari. Pernah bersalaman dengan orang yang kurang lengkap alat tubuhnya? Misalnya jarinya tinggal 3. Bagaimana engkau merasakan kalau bersalaman dengan dia? Mungkin ada rasa geli, mungkin ada rasa nggak pas, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita adalah juga satu kesatuan tubuh Kristus. Tugas kita sama, kita bertumbuh dalam Kristus. Sebagai jemaat, engkau harus terus bertumbuh. Nggak mungkin dong sebagai jemaat, ayat Alkitab yang kita hafal hanya 1 ayat. Itu pun Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu saja. Saya pikir itu bukan lagi menjadi bayi rohani forever. Tapi nggak tahu lagi saya sebutkan. Maka daripada itu, untuk membangun, dikatakan untuk membangun pembangunan tubuh Kristus, mari kita harus senantiasa bersinergi. Kita harus menjadi penurut-penurutnya Allah. Kita harus punya roh yang punya ketundukan yang dalam. Dan kita harus punya roh yang mau dibentuk. Kita mau diproses. Dan kita mau masuk dalam proses. Karena ada banyak orang yang tidak mau masuk dalam proses dan kemudian mulai memberontak. Dia pikir dia sudah bisa, padahal dia belum bisa. Dia pikir dia sudah tahu, padahal dia belum tahu. Mari jemaat yang ada di Singapura, mulai hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, ketika pemimpin rohanimu berbicara, pada saat itu juga hubungkanlah rohmu dengan surga. Sehingga engkau bisa tahu, engkau bisa mendeteksi yang disampaikan itu benar, disampaikan itu palsu, yang disampaikan itu sesat atau tidak. Dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketika kita punya kesatuan iman, artinya kita yakin dan percaya di dalam komunitas kita, kita bisa bertumbuh bersama dan mencapai goal tujuan yang sama. Pernah tahu cerita bagaimana rombongan burung? Saya nggak tahu burung apa itu di udara. Mereka terbang biasanya rombongan. Yang paling kuat, dia terbang di depan menarik barisan yang di belakang. Tapi ketika pemimpinnya mulai kelelahan, dia memperlambat terbangnya. Yang di belakang ganti memimpin, membawa rombongan itu pada sebuah tujuan. Gembalamu juga bukan Superman. Suatu saat dia mungkin mengalami keletihan, dia mungkin juga mengalami banyak masalah. Maka dalam satu kesatuan iman, tidak hanya gembalamu berdoa untukmu setiap saat. Kami di Batam, pagi malam mendoakan jemaat. Pagi kami doakan pada Tuhan, beri jemaat kekuatan baru untuk boleh bekerja dengan baik. Pada saat mesbah malam keluarga kami berdoa, Tuhan kau pulihkan jemaatmu dalam tidur mereka. Tentu sehari-hari itu kita banyak masalah. Orang banyak masalah bisa pulas tidur apa melek terus dia. Melek terus dia. Maka kami doakan. Ayo jemaat juga. Sehingga kita memiliki apa tadi katanya? Kesatuan iman. Engkau jemaat harus yakin berdoa untuk gembalamu. Maka baca firman yang banyak. Sehingga engkau dapatkan firman yang berkata, doa orang benar besar kuasanya. Itulah sinergitas kita. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus bertumbuh dalam kesatuan iman. Dan dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka kita tahu bagaimana bertuhan. Sekali lagi saya katakan, kita tahu bagaimana kita bertuhan.
Saya hanya sebutkan ayatnya secara cepat, mungkin tidak full 100%. Tapi ketika kita tahu bertuhan yang benar, maka Hosea 6 dan ayat 6, Hosea 6 ayat 6 berkata, bukan karena persembahan kita, bukan karena uang kita yang kita berikan, bukan karena harta kita yang kita berikan kepada Tuhan, tapi karena pengenalan kita, karena kasih kita kepada Tuhan. Itulah bukti kita bertuhan yang benar. Tadi malam, Welmin kalau masih bersama dengan ibadah, saya ingatkan lewat Welmin, 7 bulan kita ibadahnya online. Selama 7 bulan itu, bagaimanakah kita melihat pemimpin rohani kita, gembala kita? Nah, ketika kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu, dan kita tahu bertuhan yang benar, maka persoalan hidup kita adalah bukan hari ini kita berdosa lalu datang menangis kepada Tuhan minta ampun. Tidak. Ketika kita menjadi gereja yang dewasa adalah bukan bagaimana kita menangis kalau kita berbuat dosa minta ampun, tapi kita tahu bagaimana memaintain tubuh jiwa roh kita sehingga kita tidak larut, kita tidak sebentar jatuh, sebentar minta ampun, tapi kita tahu memaintain bagaimana kehidupan kita tidak mudah dikalahkan oleh cobaan, tidak mudah dikalahkan oleh godaan. Karena kita bukan lagi bayi rohani, tapi kita adalah orang-orang dewasa dalam kerohanian. Dan kita mampu mensortir segala apapun yang datang menghampiri kita. Dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh artinya kita memang adalah orang yang sungguh-sungguh layak untuk kemudian diperlengkapi menjadi calon mempelainya Kristus. Dengar baik. Di dalam kedewasaan penuh, itulah target utama kita, kedewasaan penuh. Kita siap untuk menjadi mempelainya Kristus. Itu dia gereja yang dewasa. Siap menjadi mempelai Kristus artinya tidak untuk dosa, tidak untuk segala kompromi, tidak untuk segala yang tidak baik, tidak untuk mamon. Kenal si mamon? Tidak untuk mamon. Keberadaan kita di Singapura, kita bisa mengidentifikasi yang saya katakan tadi, tidak. Dan saya mau bicara khususnya tentang mamon. Sebab akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi jika kita sudah bertuhan yang benar, kita masuk dalam kedewasaan penuh. Kita bisa menikmati hidup kita dengan gaji kita yang misalnya $600 sebulan. Walaupun tanggungan kita 10 orang. Kita nggak perlu cemburu iri dengan teman yang bergaji sama, yang tanggungannya hanya 2 orang. Karena ketika kita menjadi gereja yang dewasa, maka pengelolaan keuanganmu tanpa engkau sadari akan dituntun oleh Roh Kudus. Engkau akan mampu mencukupkan dirimu atas segala hal. Bahkan engkau akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kedewasaan penuh, lalu kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Kristus adalah diurapi. Ketika kita mengalami kepenuhan Kristus, maka kita berjalan dalam pengurapan yang kuat. Ketika kita bekerja, ketika kita adalah orang yang kepenuhan Kristus, catat ini baik-baik. Ini perlu jadi referensi jemaat. Ketika engkau dalam kepenuhan Kristus, ketika engkau bekerja di dalam urapan,
Tidak ada yang bisa mengganggumu. Tidak ada yang bisa menggoyahkanmu. Tidak akan ada veto. Tidak akan ada komplain. Karena ketika engkau sedang bekerja, bahkan and even kau sedang mencuci, membilas kamar mandi, toilet sekalipun, ketika veto mau datang kepadamu, orang yang melihatmu, employermu, melihat sesuatu yang lain, karena engkau penuh dengan urapan. Tapi semua itu kita boleh capai sebagaimana dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada banyak ajakan, ada banyak tawaran. Tidak hanya jemaat, pendeta pun dirayu oleh sesama pendeta untuk pindah. Pendeta pun dirayu oleh sesama pendeta lain untuk berpaling. Tapi mari hari ini kita pastikan, kita adalah jemaat Tuhan yang terhimpun dalam GBI Miracle Service Singapura Jemaat Bisa. Dan apa yang diajarkan, saya terlalu yakin lebih daripada cukup. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk dalam rencanamu, masuk rencanamu. Kerajaanmu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu tiba-tiba lagu ini menjadi rema. Dan saya mau, karena tadi Bunda agak kelabakan, tapi sekarang sudah standby, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Mari dipimpin Bunda dan Yudi. Menjadi gereja yang dewasa, kita adalah gereja yang fokus. Kita mau mengikuti apa arahan Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Karena apa? Ketika kita menjadi gereja yang dewasa, kita adalah
menjadi calon mempelainya Kristus. Di sini ada anak saya Yudit dan tunangannya Aperius. Ya. Jadi kira-kira menjadi gereja yang dewasa adalah seperti mereka. Ya. Tadi malam mungkin karena kebanyakan aktivitas sehingga menjadi cepat capek, menjadi cepat ngantuk. Lalu saya bilang sama Yudit, malam hari ini kita cepat tidur, cepat bubar. Ya. Jangan pakai prinsip tebai pai papai terus. Nanti tebai pai papai nanti dicari ya artinya ya. Tebai pai papai tanya Yudit atau Aperius. Tapi kenapa saya cerita ini? Ketika kemudian dikatakan ya, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita fokus dan kita mau menyenangkan Dia. Menyenangkan Tuhan berarti artinya kita benci dosa, termasuk kepada mamon yang baru sampai. Ada amin jemaat? Terakhir dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Wow, luar biasa. Jadi mulai hari ini jemaat bisa tidak ada lagi pertengkaran ya. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perbantahan, tidak ada lagi hujat-menghujat, tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Karena kita menjadi gereja dewasa, yang artinya kita calon mempelai Kristus. Kalau kita bayi rohani terus, cengeng terus, berdosa minta ampun terus, pada saat sangkakala dibunyikan, ya kita tertinggal. Ada amin. Amin. Dan sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu menyatakan kami harus menjadi gereja yang dewasa. Roh Kudus tuntun pimpin kami. Dan biarlah kami dalam satu kesatuan jemaat terikat erat oleh kasih Kristus. Di dalam satu wadah Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Jemaat Misal Singapura. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka diberkati dan bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you.